berita yang pertama tentang disintegrasi, yaitu berjudul mengungkap fakta tragedi bentrok antar suku di NTT, 6 orang tewas. Berita ini bersumber dari kompas.com. Adapun isi pokok berita ini yang pertama yaitu dipicu sengketa tanah. Tawuran antar suku di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dipicu masalah sengketa tanah. Permasalahan ini sudah berlangsung sejak tahun 1980. Kedua suku tersebut adalah Lamatokan dan Kuai Laga. Keduanya pun diketahui sering terlibat bentrok. Yang kedua, identitas korban tewas. Dalam bentrokan berdarah itu membuat 6 orang tewas. 2 diantaranya berasal dari suku Lamatokan dan 4 berasal dari suku Kuai Laga. Yang ketiga, Wakil Bupati Flores Timur mengatakan jangan terprovokasi. Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Puyongboli, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi terkait bentrokan tersebut. Dia mengatakan sudah meminta seluruh camat sedaratan Pulau Adonara serta kepala desa agar menahan dan menghimbau masyarakatnya jika memiliki niat membantu suku-suku yang terlibat bentrok. Yang keempat, TNI Polri mengamankan lokasi. Anggota TNI Polri segera dikerahkan untuk mengamankan dan mencegah konflik meluas. Selain itu, aparat juga masih berusaha mengevakuasi ke-6 jenazah masuk ke dalam desa. Seperti yang diketahui, kedua suku yang terlibat tinggal di dalam satu desa. Selanjutnya, adapun kaitannya dengan jenis integrasi, yaitu integrasi wilayah. Adapun faktor penyebab terjadinya disintegrasi, yaitu penyebabnya adalah masalah sengketa tanah yang terjadi antara dua suku tersebut. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu perlu kerjasama semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang adil bagi kedua belah pihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berita kedua dengan judul Kutub Bom di Gereja Katedral Makassar, Gubernur Maluku. Perbuatan itu melukai nilai kemanusiaan. Sumber Kompas.com 28 Maret 2021. Isi pokok dari berita tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan rasa duka yang mendalam atas insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Menurutnya, tindakan itu merupakan kejahatan kemanusiaan dan melukai nilai-nilai kemanusiaan. Ia menegaskan, semua agama tidak akan membenarkan aksi terkutuk tersebut. Tindakan itu hanya dilakukan orang-orang yang tidak memahami nilai-nilai agama. Mabes Polri telah memastikan ledakan yang terjadi sekitar 10 wita tersebut merupakan bom bunuh diri. Kapolda Sulawesi Selatan mengatakan sebanyak belasan orang terluka akibat ledakan tersebut. Selain itu, polisi menemukan satu jasad yang diduga pelaku bom bunuh diri. Jasad itu masih menyatu dengan motor. Para korban luka sudah dilarikan ke 3 rumah sakit di Makassar. Sementara satu jasad yang diduga pelaku sedang diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Terkait ledakan, Kapolda menyebutkan terbilang besar atau high explosive sebab ledakan itu menyebabkan pintu gerbang dan beberapa kendaraan di sekitarnya rusak. Kaitan berita ini dengan jenis integrasi. Berita tersebut berkaitan dengan integrasi nilai, yang mana seharusnya masyarakat mampu menanamkan nilai kemanusiaan dan agama dalam memelihara ketertiban sosial, tapi malah dalam berita tersebut menjadi kebalikannya. Integrasi nilai tersebut tidak terlihat ataupun integrasi nilai pada masalah tersebut sudah memudar. Faktor penyebab terjadinya disintegrasi dari masalah tersebut. Menurut Badan Intelijen Negara, penyebab terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini akibat adanya indikasi aksi terorisme. Dan diduga aksi bom bunuh diri tersebut merupakan aksi balas dendam. Yang mana aksi tersebut terjadi akibat orang-orang yang tidak memahami nilai-nilai agama dan nilai kemanusiaan, serta terpengaruhnya orang-orang tersebut atau mereka atas iming-iming jalan pintas masuk surga. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian dari masalah tersebut. Yang pertama, pemerintah perlu menambahkan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan di internet
untuk mencegah perekrutan teroris melalui media sosial maupun aplikasi berbagi pesan. Selanjutnya, perlunya kerjasama dengan TNI, Polres, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber, dan Sandi Negara atau BSSN sebagai agen utama dalam mengantisipasi sebaran paham radikal intoleran di dunia maya. Selanjutnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan imunitas terhadap cara berpikir yang ekstrim dan tidak rasional, sehingga masyarakat lebih bisa berpikir dengan bijak sebab sudah mempunyai filtering yang bagus. Urutan berita ketiga tentang disintegrasi. Menguak fakta tragedi ricu warga Mandala Medan karena konflik sosial, bukan agama. Adapun isi pokok berita, aksi saling lempar batu antara warga Jalan Trajali 1 dan Belibis di Purnas Mandala, Kota Medan karena konflik sosial bukan dengan personal agama. Saat ini situasi lokasi sudah aman dan kondusif, meski petugas gabungan masih berjaga. Dari keterangan warga, bentrok terjadi bermula dari warga Jalan Rajawali yang membuka warung tuak di pinggir rel. Warga Belibis keberatan dan merasa terganggu dengan warung ini. Mereka menuding warung itu meresahkan sebab bukan sampai malam. Upaya mediasi untuk membongkar sendiri warung sudah disampaikan, tapi tidak diindahkan. Jadi ini residu memungkinkan sama pihak yang ditertibkan. Mereka menganggap ada warga yang melaporkan supaya warung ditertibkan. Terjadilah keributan berujung saling lempar batu, sehingga saat adu lempar terjadi, batu-batu yang berterbangan mengenai kaca jendela masjid. Ini yang membuat suasana semakin gaduh karena sebagian warga menduga masjid diserang. Pihak yang menggunakan langkah penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam menindaklanjuti kasus ini. Cara persuasif dengan menjelaskan permasalahan kepada masyarakat sekitar untuk menyerahkan terduga pelaku polisi. Kaitan dengan integritas normatif menyebabkan karena warga Belibis keberatan dan merasa terganggu dengan warung ini. Alternatif penyelesaian saling memahami dan saling menjaga ketertiban dalam masyarakat. Berita yang keempat yaitu tentang kronologi konflik Demokrat dari klan kepemimpinan hingga saling lapor. Sumber Kompas.com. Isi pokok berita yaitu konflik internal di tubuh Partai Demokrat masih belum surut. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor. Api mulai memercik setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang digelar dan menunjuk Muldoko sebagai ketua baru versi KLB. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai angkat bicara soal klan kepemimpinan ini. Dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tak sah ke Kemenkumham. Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu Muldoko menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya. Kaitannya dengan jenis integrasi yaitu integrasi elit massa. Faktor penyebab terjadinya disintegrasi penyebabnya adalah sebuah gerakan yang mengaruh pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Alternatif penyelesaiannya yaitu sikap menang-menangan jelas tak akan menyelesaikan masalah persoalan. Harus menunjukkan sikap kenegarawanan dan menggunakan cara islah untuk menyelesaikan konflik internal sehingga bisa memperbaiki keadaan dan parpol akan semakin solid. Berita yang terakhir tentang disintegrasi dengan judul penembakan di Intan Jaya membuat sekitar 600 warga mengungsi karena takut mengapa konflik itu terus terjadi. Sumber beritanya dari BBC News. Si pokok berita yang pertama, penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Serangan kelompok kriminal bersenjata ke
kepada seorang warga di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, merupakan insiden terbaru dalam rangkaian kekerasan yang telah terjadi setidaknya 5 kali sejak awal tahun ini. Kelompok KKB pimpinan Undius Kogoya menyerang seorang warga berinisial R yang diduga sebagai mata-mata aparat keamanan. Yang kedua, kami mengungsi karena takut. Sekitar 600 warga yang berasal dari Kampung Bilogai, Kumlagupa, dan Kuyagia mengungsi ke sebuah gereja Katolik setelah kelompok KKB pimpinan Undius Kogoya menyerang seorang warga. Nepa, bukan nama sebenarnya, bersama ratusan warga dari Kampung Bilogai, Kumlagupa, dan Kuyagia, Kabupaten Intan Jaya mengungsi ke komplek gereja Katolik Intan Jaya akibat adanya serangan dari KKB terhadap seorang warga sipil. Di sini pegunungan, kami tidur di dalam gereja, dingin sekali. Tapi demi keamanan kami tinggal di sini. Karena patroli keamanan terus sehingga kami sangat takut, ujarnya. Yang ketiga, mengapa konflik ini terus terjadi? Berdasarkan data Polda Papua, selama tahun 2020, KKB sedikitnya melakukan 49 aksi teror di 7 kabupaten. Terbanyak di Intan Jaya sebanyak 23 kali. Dari aksi tersebut, total 17 orang tewas, 12 orang warga sipil, 4 anggota TNI, dan 1 polisi. Ketua Tim Kemanusiaan untuk Intan Jaya yang juga aktivis HAM dari Lokataru, Ais Azhar, dan pengamat Papua dari LIPI, Adriana Elizabeth mengatakan salah satu faktor penyebabnya adalah karena kepentingan sumber daya alam berupa emas di sana. Kaitannya dengan integrasi, itu penyebabnya adalah pengamat Papua dari LIPI mengatakan salah satu faktor penyebabnya adalah karena kepentingan sumber daya alam berupa emas di sana. Supaya penyelesaian konflik ini terjadi dapat meredah bahkan selesai, Ais Azhar menyarankan pemerintah untuk menarik pasukan keamanan dan membuka dialog dengan KKB. Sekian dan terima kasih.